Halo pribadi, selamat datang di PT Siantar Coach Academy. Nah, apa kabarnya sih semua teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan luar biasa. Hari ini kita akan memulai dengan pelatihan perancangan kita, yaitu tentang aplikasi penilaian dan monitoring kegiatan mahasiswa atau disebut dengan SIM Kampus. Nah, kegiatan hari ini kita akan memulai dengan materi pertemuan kita yang pertama, yaitu tentang pengenalan sistem informasi dan studi kasusnya yaitu SIM Kampus. Nah, pertemuan pertama ini akan dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu Ria Putri Jevanya. Sebelumnya kita harus mencari tahu bagaimana sih, apa sih arti sistem informasi ini, apa sih alur kerjanya, apa sih perannya. Nah, mari kita saksikan pada materi pertemuan kita yang pertama. Sebelumnya di PT Siantar Course Academy, tim kami pada hari ini tentang aplikasi perancangan penilaian kegiatan mahasiswa dibagi menjadi 2 orang dalam satu tim. Yang pertama yaitu ada Paulus Angiat Ruben Simanjuntak sebagai back-end developer. Dan yang kedua yaitu ada saya sendiri, yaitu Ria Putri Jevanya sebagai mentor pembelajaran digital. Nah, di presentasi kita hari ini, di materi pertemuan kita yang pertama, bisa kita lihat contoh SIM kampus pada layar ini, yaitu pada tampilan awalnya, pada tampilan pada mahasiswa, dan tampilan sebagai dosen. Kita akan merancang, membuat SIM kampus tersebut sebagai perancangan kita hari ini. Tapi kita harus mencari tahu apa artinya sistem informasi, alur kerjanya, perannya, komponen-komponen apa yang digunakannya. Nah, mari kita saksikan pada materi pertemuan kita yang pertama. Apa sih sistem informasi itu? Sistem informasi adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan serta sebuah kegiatan organisasi. Nah, pada hari ini dibagi komponen, yaitu yang pertama, perangkat fisik atau hardware, yaitu seperti laptop, komputer, atau server. Dan juga yang kedua yaitu software, yaitu aplikasi dan program yang bakal menjalankan. Dan yang ketiga yaitu data, artinya di sini informasi yang diolah menjadi output yang sangat berguna. Yang keempat yaitu prosedur, artinya tata cara penggunaan sistem. Dan yang kelima yaitu people, artinya pengguna atau disebut dengan manusia yang berinteraksi dengan sebuah sistem. Sistem informasi itu sangat penting di lingkungan universitas. Karena apa? Bisa kita lihat di sini yaitu karena pertama, meningkatkan efisiensi pengelolaan akademik dan kemahasiswaan. Yang kedua, menyediakan data real time untuk keperluan akreditasi. Yang ketiga, yaitu mempercepat proses administrasi dan pendataan. Yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada mahasiswa. Dan yang kelima, yaitu menjadi alat monitoring dan penilaian prestasi mahasiswa. Nah, selanjutnya pada studi kasus kita hari ini yaitu SIM Kampus, yang artinya Sistem Informasi Penilaian dan Monitoring Kegiatan Mahasiswa, yaitu aplikasi berbasis web yang digunakan untuk apa? Yang pertama, mendata kegiatan mahasiswa seperti seminar, lomba, pelatihan, organisasi, dan lain-lainnya. Yang kedua, melakukan penilaian dan verifikasi oleh sebuah dosen. Yang ketiga, yaitu monitoring status kegiatan mahasiswa secara real time. Dan yang keempat, yaitu menyusun laporan kegiatan mahasiswa sesuai dengan kampus dan ketentuannya. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan aplikasi yang membantu mengolah penilaian dan monitoring kegiatan mahasiswa secara terintegrasi. Nah, kebutuhan pengembangan SIM kampus itu terdiri dari 5 komponen, yaitu yang pertama sistem login untuk admin, dosen, dan mahasiswa.
Yang kedua yaitu input dan pengelolaan data mahasiswa. Yang ketiga yaitu sistem penilaian otomatis atau disebut dengan auto grading. Yang keempat yaitu sistem absensi kegiatan dan monitoring kehadiran. Dan yang kelima yaitu dashboard, laporan akademi secara real time. Nah, di sini kita bisa lihat alur kerja sistem pada SIM kampus. Yang pertama yaitu mahasiswa mengikuti sebuah kegiatan dan mengisi formulirnya. Yang kedua, data itu dikirim ke dosen pembimbing untuk penilaian dan verifikasi penilaian. Yang ketiga, dosen memvalidasi kegiatan dan memberikan sebuah nilai. Dan yang keempat, yaitu admin merekap hasil dan menghasilkan sebuah laporan. Nah, di sini bisa kita lihat manfaat SIM kampus ini ada dua, pada mahasiswa dan pada dosen atau sebuah admin. Nah, pada mahasiswa terlebih dahulu, manfaatnya itu yang pertama, data tersimpan dengan rapi dan aman. Yang kedua, riwayat kegiatan terdokumentasikan. Yang ketiga, membuktikan prestasi dan keaktifan. Nah, dan selanjutnya kita lihat manfaat pada dosen atau sebuah admin, yaitu pertama, memudahkan evaluasi dan validasi. Yang kedua, mempercepat proses laporan. Yang ketiga, mendukung akreditasi dan sebuah pelaporan. Nah, setelah mempelajari materi ini, teman-teman bisa diharapkan dengan yang pertama, memahami konsep dasar sistem informasi dan sistem akademik. Yang kedua, menjelaskan kebutuhan pentingnya SIM kampus tersebut. Yang ketiga, mampu menganalisis masalah sistem, manual, dan solusi digital tersebut. Nah, setelah kita mempelajarinya itu, kita dapat kesimpulan, yaitu pengenalan sistem informasi mampu membantu mahasiswa memahami dasar dari penggunaan aplikasi digital dalam pengelolaan data. Dan studi kasus kita yaitu hari ini SIM kampus yang menunjukkan bagaimana sistem tersebut dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah nyata di lingkungan pendidikan dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penilaian dan monitoring kegiatan mahasiswa. Kita sudah nyampe penghujung materi kita pada materi pertama. Kiranya semua teman-teman mampu memahami apa arti sistem informasinya, apa perannya, apa kebutuhan pada sistem informasinya, apa itu SIM kampus, dan bagaimana alur kerjanya. Kiranya semua teman-teman mampu dan terus belajar bagaimana cara membuat aplikasi penilaian dan penilaian pada mahasiswa. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi pertemuan kedua. Diharapkan semua teman-teman tetap like dan subscribe video kita agar materi kita bisa dipercayakan oleh teman-teman dan dapat dilihat dan dapat dipelajari oleh semua teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan kedua. Bye-bye.